Macam distribusi pembaca kontinu, distribusi normal. Pada soal ini, kita dapat menentukan nilai mu-nya adalah 82, nilai standar deviasi atau simpangan bakunya adalah 5. Kemudian, kita juga mendapatkan informasi bahwa mahasiswa yang bernilai 88-94 itu mendapat B. Artinya, misalkan peubah acak pada soal ini adalah X, maka distribusi probabilitas pada interval 88-94 ini jumlah orangnya adalah 8 mahasiswa. Data ini nanti bisa kita gunakan untuk menentukan jumlah orang yang mengikuti ujian. Nah, pertama-tama kita asumsikan terlebih dahulu bahwa dalam proses penilaian tidak ada pembulatan, misalnya 87,5 tidak menjadi 88. Maka perhitungan ini kita gunakan distribusi normal, yang mana langkahnya adalah sebagai berikut. Nilai mu tadi 82 dan nilai sigma atau standar deviasinya adalah 5. Nah, pada distribusi normal, distribusi probabilitas pada suatu interval A, B bisa kita notasikan sebagai P, X lebih besar sama dengan A kurang dari sama dengan B. Nah, karena ini merupakan distribusi normal, kita harus menyesuaikan peubah acak X ini ke dalam peubah acak normal standar, yaitu Z. Agar dapat menyesuaikan parameter A dan B ini, kita lakukan proses penyesuaian dengan cara parameter tadi dikurangi dengan rata-ratanya per sigma atau standar deviasi dari kurva normal ini. Nah, untuk menghitung nilai dengan parameter normal tadi, kita dapat hitung menggunakan P dengan parameter B dikurang mu per sigma, di mana B merupakan batas atas, dikurang dengan P dengan parameter A dikurang mu per sigma, di mana A merupakan batas bawahnya. Untuk nilai dari P nanti, kita bisa melihat nilai tersebut pada tabel normal yang akan dibahas lebih lanjut selanjutnya. Nah, di soal tadi juga diketahui bahwa mahasiswa dengan nilai 88-94 itu mendapat B dan jumlahnya ada 8 mahasiswa. Di sini kita dapat melakukan perhitungan, yaitu untuk mahasiswa yang berada pada interval 88-94, perhitungannya kita sesuaikan terlebih dahulu dengan peubah acak normalnya, yaitu Z, dengan cara 88 nilai batasnya 8894, kemudian kita kurangi dengan mu atau rata-ratanya per sigma atau standar deviasinya. Didapatkan bahwa pada peubah acak X, ketika sudah kita sesuaikan dengan peubah acak normal atau Z, perhitungannya menjadi P dalam kurung Z, peubah acak Z lebih dari sama dengan 1,2 kurang dari sama dengan 2,4. Nah, nilai ini ekivalen dengan P dalam kurung Z kurang dari 2,4 dikurang P dengan parameter peubah acak Z kurang dari 1,2. Bentuk ini PZ kurang dari 2,4 ini ekivalen dengan P 2,4, dan bentuk PZ kurang dari 1,2 ini ekivalen dengan P 1,2. Untuk mencari nilai V itu, kita bisa menggunakan data dari tabel normal. Pada soal tadi, kita ingin mencari nilai P 2,4 dan P 1,2. Bentuk 2,4 itu setara dengan 2,40. Maka, pada bagian kiri kita cari nilai Z dengan kelitian 1 di belakang koma, yaitu 2,4. Karena ia merupakan 2,4 pas, maka itu setara dengan 2,40 pada tabel ini. Kita cari nilai yang 2,40. Di sini kita dapatkan untuk P 2,4 nilainya 0,9918. Kemudian, untuk nilai P 1,2 itu akan setara dengan 1,20 pada tabel ini. Maka kita cari untuk nilai Z 1,20. Maka nilai yang kita dapatkan untuk P 1,2 adalah 0,8849. Nah, kemudian kita lanjutkan perhitungan sebelumnya. Untuk PZ lebih dari sama dengan 1,2 kurang dari sama dengan 2,4, itu setara dengan P 2,4 dikurang P 1,2, di mana nilai P 2,4 tadi setara dengan 0,9918 dan P 1,2 ini setara dengan 0,8849. Maka kita dapatkan distribusi probabilitas untuk mahasiswa yang mendapatkan nilai B tadi adalah 0,1069. Nah, kita sudah mendapatkan nilai distribusi probabilitas untuk mahasiswa yang mendapatkan nilai B, di mana jumlahnya adalah 8 orang. Nah, untuk total keseluruhan mahasiswa, tentulah distribusi probabilitasnya sama dengan 1. Maka dengan melakukan perbandingan terhadap mahasiswa yang mendapatkan nilai B dan mahasiswa keseluruhan, kita lakukan jumlah orang yang mendapatkan nilai B per distribusi probabilitas untuk orang yang mendapatkan nilai B dikali dengan
Distribusi probabilitas untuk mahasiswa secara keseluruhan yaitu sama dengan 1. Maka kita akan mendapatkan total pesertanya sama dengan 74,83, lalu kita bulatkan menjadi 75 orang. Jadi, total peserta yang mengikuti tes tersebut ada sebanyak 75 orang. Selanjutnya, soal untuk distribusi gamma pada peubah acak kontinu. Nah, pada soal ini, kita dapatkan peubah acak X memiliki nilai alfa sama dengan 2 dan nilai beta sama dengan setengah. Ditanya, perbaikan berikutnya hanya memerlukan waktu paling lama 1 jam atau peubah acak X-nya kurang dari 1. Nah, pada peubah acak kontinu ini terdapat sebuah distribusi gamma, di mana distribusi gamma ini dinotasikan dengan Fg dengan input X dan parameter alfa, beta. Bentuk ini setara dengan P untuk peubah acak X kurang dari sama dengan X. Nilainya akan sama dengan integral dari 0 sampai ke X, T pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min T per beta, per beta pangkat alfa dikali fungsi gamma dengan parameter alfa. Fungsi gamma ini setara dengan n-1 faktorial. Syarat dari fungsi gamma ini dapat berlaku adalah X lebih besar sama dengan 0 dan alfa serta beta lebih dari 0. Dari soal sebelumnya, kita dapatkan bahwa waktu paling lama 1 jam, berarti kita ingin mencari untuk Px kurang dari 1. Nilai alfanya 2 dan nilai betanya sama dengan setengah. Kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam fungsi gamma dengan X kurang dari 1, alfa sama dengan 2, dan beta sama dengan setengah. Nilai ini kita masukkan ke rumus sebelumnya, yaitu integral dari 0 sampai ke X, di mana X 1, dikali T pangkat alfa min 1, di mana alfa sama dengan 2, dikali E pangkat min T, per beta, di mana beta sama dengan setengah, per beta pangkat alfa, yaitu setengah pangkat 2, dikali fungsi gamma dari parameter alfa, yaitu 2. Nilai ini akan sama dengan setengah pangkat 2 sama dengan seperempat. Fungsi gamma ini nantinya akan menghasilkan 2 min 1 faktorial atau sama dengan 1 T dikali E pangkat min 2T, di mana 2-nya naik. Nah, nilai ini tadi akan sama dengan 4 dikali integral dari 0 sampai 1 T dikali E pangkat min 2T oleh dt. Hasil perhitungan integral ini nanti akan menghasilkan 1 min 3E pangkat 2. Karena E merupakan konstanta, kita dapat menentukan nilainya dan didapatkanlah bahwa distribusi probabilitas dengan fungsi gamma, di mana peubah acak X kurang dari 1, alfa sama dengan 2, dan beta sama dengan setengah adalah 0,5940. Jadi, peluang bahwa perbaikan berikutnya hanya memerlukan waktu paling lama 1 jam atau X kurang dari 1, yaitu 0,5940. Macam distribusi peubah acak kontinu, distribusi eksponensial. Pada soal ini diketahui ada peubah acak X yang merupakan waktu tanggap. Di sini diketahui rata-rata waktu tanggapnya adalah 5 detik serta mengikuti distribusi eksponensial. Pada soal ditanya, probabilitas perintah akan dijalankan tidak lebih dari 15 detik atau X kurang dari 15. Nah, dalam distribusi eksponensial, distribusinya dapat kita notasikan dengan Fe dengan input X dan parameter lambda sama dengan P peubah acak X kurang dari sama dengan X. Nilainya dapat kita cari menggunakan integral dari 0 terhadap input X, lambda dikali E pangkat min lambda dikali T oleh dt. Nah, hasil perhitungan integral ini akan sama dengan 1 dikurang E pangkat lambda dikali X. Pada soal sebelumnya diketahui nilai rata-ratanya yaitu 5 detik untuk waktu tanggap. Nilai rata-rata ini pada distribusi eksponensial setara dengan 1 per lambda, di mana lambda ini akan kita gunakan dalam parameter Fe. Sehingga kita dapatkan nilai lambda sama dengan 1/5 dan nilai beta yang sama dengan 1 per lambda ini sama dengan 5. Kita substitusikan nilai lambda, nilai X yang sama dengan kurang dari 15 detik tadi, ke dalam fungsi eksponensial, yaitu X sama dengan 15 dan lambdanya sama dengan 1/5, yang mana ini sama dengan P, X kurang dari sama dengan 15. Kita substitusikan ke rumus integral sebelumnya, yaitu 0 sampai ke X 15, lalu lambda 1/5 dikali E pangkat min lambda 1/5 dikali T. Hasil integral ini nanti akan setara dengan 1 min E dikali min lambda dikali
X. Nah, hasil perhitungan ini nanti akan setara dengan 1 min E pangkat min 3. Ini menghasilkan 3. Hasil perhitungan 1 min E pangkat min 3 akan menghasilkan 0,950. Jadi, probabilitas perintah akan dijalankan tidak lebih dari 15 detik adalah 0,950. Selanjutnya, distribusi Weibull. Pada soal ini, diketahui sebuah puba acak X berdistribusi Weibull dengan nilai alfa setengah dan nilai beta sama dengan 2. Ditanya, peluang baterai masih dapat dipakai setelah 2 tahun atau X lebih dari 2. Pada distribusi Weibull, distribusi ini dinotasikan dengan F Weibull dengan input X serta parameter alfa dan beta yang setara dengan P puba acak X kurang dari sama dengan X sama dengan 1 dikurang E pangkat min alfa dikali X pangkat beta. Karena kita ingin mencari distribusi Weibull untuk puba acak X lebih dari sama dengan X, yaitu lebih dari 2 tahun, maka kita perlu mencarinya dengan menggunakan komplement, yaitu 1 dikurang Px kurang dari sama dengan X, yaitu 1 dikurang 1 min E pangkat min alfa dikali X pangkat beta. Maka, untuk mencari distribusi probabilitas untuk X lebih dari sama dengan X, yaitu E pangkat min alfa dikali X pangkat beta. Fungsi inilah yang akan kita gunakan nanti dalam perhitungan soal. Pada soal, diketahui nilai alfa sama dengan setengah dan nilai beta sama dengan 2. Untuk distribusi probabilitas puba acak X lebih besar sama dengan X sama dengan E pangkat min alfa dikali X pangkat beta. Untuk nilai alfa sama dengan setengah dan beta sama dengan 2, kita substitusikan E min setengah dikali 2 pangkat 2. Nilai 2X ini, yang merupakan X ini, kita dapatkan dari parameternya, yaitu untuk X lebih besar sama dengan 2 tahun. Nilai ini nanti dalam perhitungannya akan sama dengan E pangkat min 2 atau 1/E². Maka, nilai distribusi probabilitas untuk puba acak X lebih besar sama dengan 2 adalah 0,1353. Jadi, peluang baterai tersebut masih dapat dipakai setelah 2 tahun adalah 0,1353. Distribusi log normal. Pada soal, diketahui konsentrasi ini memenuhi distribusi log normal dalam ppm atau part per million atau bagian per sejuta. Parameternya yaitu mu sama dengan 3,2 serta sigma atau standar deviasinya sama dengan 1. Berapa probabilitas polutan tersebut memiliki konsentrasi yang melampaui 8 ppm atau nilai puba acaknya lebih dari 8. Nah, pada distribusi log normal ini, pada dasarnya menerapkan sifat yang ada pada distribusi normal standar, di mana terdapat puba acak Y sedemikian rupa yang sama dengan ln X. Distribusi log normal ini dapat kita notasikan sebagai Fn untuk input X serta parameter mu atau rata-rata dan sigma atau standar deviasi yang sama dengan P puba acak X kurang dari sama dengan X. Pada soal diketahui nilai mu 3,2 dan sigma atau standar deviasi sama dengan 1 dan ingin dicari nilai P untuk X lebih dari 8. Untuk mencari nilai Px lebih dari 8 ini kita gunakan komplementnya, yaitu 1 dikurang P untuk X kurang dari sama dengan 8. Nah, untuk menghitung nilai ini yang menghasilkan hasil akhir, kita gunakan fungsi CDF yang terdapat pada distribusi normal dengan mengubah puba acak X ini tadi ke dalam bentuk puba acak normal Z. Untuk mengubah X dalam puba acak Z nanti, nilai X yang kita gunakan harus kita ganti menjadi ln X karena distribusi ini merupakan distribusi log normal. Ln ini merupakan logaritma dengan basis E, sehingga ln X ini akan sama dengan E log X. Nah, kita substitusikan nilai X sama dengan 8. Maka perhitungannya menjadi P X lebih dari 8 sama dengan 1 dikurang P X kurang dari sama dengan 8. Komplement. P untuk X lebih dari 8 ini sama dengan 1 dikurang untuk Px kurang dari sama dengan 8 ini setara dengan distribusi probabilitas untuk parameternya berupa distribusi normal, puba acak normal yaitu Z kurang dari sama dengan ln X, X-nya sama dengan 8, maka ln X dikurang dengan mu-nya, rata-ratanya 3,2,
per sigma atau standar deviasinya yang sama dengan 1. Maka nilai P untuk X lebih dari 8 ini sama dengan 1 dikurang P min 1,12. Untuk mengetahui nilai P min 1,12 ini, kita perlu meninjau lagi tabel normal pada distribusi normal. Nah, tadi kita ingin cari nilai min 1,12. Pertama-tama kita tinjau untuk dua angka pertama, yaitu untuk Z min 1,1. Kemudian kita cari ketelitian 2 di belakang komanya, yaitu min 1,12, berarti ketelitian selanjutnya adalah 2. Maka bagian yang ingin kita tinjau adalah bagian di sebelah kanan garis yang sudah saya tandai. Maka dari itu, nilai P min 1,12 yang terdapat pada tabel normal ini yaitu 0,1314. Seperti yang tampak pada gambar, nilai yang terdapat pada distribusi normal ini merupakan nilai kumulatif kurang dari P untuk X kurang dari sama dengan Z. Nah, karena nilai min 1,12 tadi sudah kita temukan, yaitu 0,1314, maka kita dapatkan untuk distribusi probabilitas di mana untuk X lebih dari 8 sama dengan 0,8686. Jadi, probabilitas polutan tersebut memiliki konsentrasi yang lebih dari 8 bagian per sejuta adalah 0,8686. Distribusi C kuadrat. Pada soal, kita ketahui ada variabel random C kuadrat yang memiliki distribusi C kuadrat dengan derajat kebebasannya sama dengan 19. Kita diminta untuk menentukan distribusi C kuadrat untuk tingkat signifikasi 0,05 dan 0,01. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat tabel distribusi C kuadrat, yang mana tabel ini bisa kita temukan di buku literatur atau di internet. Tabel distribusi C kuadrat ini merepresentasikan distribusi kumulatif di sebelah kanan peubah C kuadrat dengan nilai tingkat signifikasi tertentu. Pada soal, kita ketahui derajat kebebasannya adalah 19. Kita tandai. Kemudian kita diminta untuk mencari distribusi C kuadrat pada tingkat signifikasi 0,05 dan 0,01. Dari hasil irisan baris dan kolom tersebut, kita dapatkan bahwa pada derajat kebebasan 19, peubah C kuadrat dengan tingkat signifikasi 0,05 memiliki nilai 30,144 dan peubah C kuadrat dengan tingkat signifikasi 0,01 memiliki nilai 36,191. Jadi, berdasarkan tabel yang sudah kita lihat sebelumnya, untuk derajat kebebasan sama dengan 19, berdasarkan tabel C kuadrat, maka kita dapatkan distribusi C kuadrat untuk tingkat signifikasi 0,05 bernilai 30,144. Sedangkan distribusi C kuadrat untuk tingkat signifikasi 0,01 bernilai 36,191. Distribusi Bernoulli. Percobaan Bernoulli harus memenuhi syarat. 1. Percobaan untuk kejadian hanya dilakukan 1 kali. 2. Outcome yang mungkin hanya salah satu dari sukses atau gagal. 3. Jika probabilitas sukses P, maka probabilitas gagal Q sama dengan 1 min P. Jika X adalah variabel acak yang menyatakan sukses, maka fungsi probabilitas Bernoulli yang terbentuk adalah sebagai berikut. Bisa dilihat. Lalu, distribusi binomial erat kaitannya dengan pengendalian kualitas atau quality control. Distribusi binomial harus memenuhi syarat. Percobaan itu terdiri dari n pengulangan. Tiap pengulangan memberikan hasil yang dapat diidentifikasi sukses atau gagal. Probabilitas sukses dinyatakan dengan P, tetap konstan, tidak berubah dari satu pengulangan ke pengulangan lainnya. Sedangkan probabilitas gagal adalah Q sama dengan 1 min P. Tiap pengulangan dan pengulangan lainnya saling bebas. Banyaknya X sukses dan dalam n pengulangan, suatu percobaan binomial disebut sebagai variabel random binomial. Sedangkan distribusi probabilitasnya disebut distribusi binomial yang dinyatakan sebagai berikut. Untuk n Cx sama dengan kombinasi dari n objek di mana untuk setiap pemilihan diambil dari X objek.
Fungsi distribusi binomial kumulatif, di mana X sama dengan 1, 2, sampai N. B sama dengan 1, 2, 3. 0 kurang dari P kurang dari 1. Beberapa ukuran statistik deskriptif binomial. Min, nilai harapan, sama dengan EXNP. Kemencengan, skewness, beta 1 sama dengan A23 sama dengan 1 min P per NP tambah P per N 1 min P dikurang 2 per N sama dengan N per NP tambah P per NQ dikurang 2 per N. Untuk varians berikut. Lalu keruncingan, kurtosis. Untuk contohnya, contoh distribusi Bernoulli. 1. Peluang seorang pelajar SMAA untuk diterima di universitas terkemuka B tanpa belajar adalah 30%. Jika X menyatakan pelajar tersebut berhasil diterima tanpa belajar, berapa besar distribusi probabilitasnya? Jawab. PBXP sama dengan P pangkat X 1 min P pangkat 1 min X. PB X 0,3 sama dengan 0,3 pangkat X 0,7 pangkat 1 min X. PB X 0,3 sama dengan 0,3 pangkat 1 0,7 pangkat 0. PB X 0,3 sama dengan 0,3. Jadi, peluang pelajar tersebut berhasil diterima di Universitas B tanpa belajar adalah 0,3. Masuk ke contoh 2, contoh distribusi binomial. 2. Seorang petani jeruk mengeluh karena 3/5 dari panen jeruknya terserang sejenis virus. Cari peluang bahwa di antara 10 buah jeruk yang diperiksa dari hasil panen ini, antara 2-4 terserang virus tersebut. Jawab. Misalkan P menyatakan peluang sebuah jeruk terserang virus. Q menyatakan peluang sebuah jeruk tidak terserang virus. Dan N menyatakan jumlah data. Dengan demikian, P sama dengan 3/5. Q sama dengan 1 min P sama dengan 2/5. N sama dengan 10. Peluang antara 2-4 jeruk terkena virus. PA kurang dari X kurang dari B sama dengan B anggota. X sama dengan A, PB, X, N, P. PA kurang X kurang B sama dengan B anggota. X sama dengan A, CNX kali P pangkat X kali 1 min P pangkat N min X. P2 kurang X kurang 4 sama dengan 4. X sama dengan 2. PB X 10 3/5. P2 dikurang 2 kurang dari X kurang dari 4 sama dengan 4. Anggota X sama dengan 2. C 10X dikali 3/5 pangkat X dikali 2/5 pangkat 10 min X. P 2 kurang dari X kurang dari 4 sama dengan
C 10 2 dikali 3 per 5 pangkat 2 dikali 2 per 5 pangkat 10 min 2 tambah C 10 3 3 per 5 pangkat 3 2 per 5 pangkat 10 min 3 ditambah C 40 3 per 5 pangkat 4 dikali 2 per 5 pangkat 10 kurang 4 P 2 kurang dari X kurang dari P kurang dari 4 sama dengan 0,010617 ditambah 0,042467 ditambah 0,111477 P 2 kurang dari X kurang dari 4 sama dengan 0,164561. Jadi, peluang antara 2 sampai 4 jeruk terkena virus adalah 0,164561. Pada contoh soal berikut ada sebuah kasus, yakni panggilan lewat telepon yang masuk ke pusat pelayanan perbaikan memenuhi proses quotient dan rata-ratanya 2,7 panggilan per menit. Cari peluang bahwa A. Tidak lebih dari 4 panggilan masuk dalam 1 menit, B. Kurang dari 2 panggilan masuk dalam 1 menit, C. Lebih dari 10 panggilan masuk dalam 1 selang 5 menit. Jawaban: pada berikut lambda sama dengan 2,7 per menit. Pada soal, tampak besarnya waktu dalam menit mempengaruhi perhitungan distribusi quotient. Misalkan waktu kita simbolkan sebagai T, maka nilainya menjadi mu X sama dengan lambda dikali T sama dengan 2,7. F P X mu sama dengan sigma P probabilitas K mu F probabilitas X mu sama dengan sigma mu pangkat K dikali E min mu per K faktorial. Jawaban yang A pada contoh soal ini tadi tidak lebih dari 4 panggilan masuk dalam 1 menit. Jawabannya kita uraikan sebagai berikut. X lebih kecil dari 4, T sama dengan 1. Mu sama dengan lambda dikali T sama dengan 2,7. F probabilitas dalam kurung X mu sama dengan sigma U pangkat K E min mu per K faktorial. F probabilitas dalam kurung X lebih kecil dari 4, 2,7 sama dengan sigma 4 K sama dengan 0. Di sini kita masukkan dari mu-nya tadi 2,7 pangkat K dan E min 2,7 per K faktorial. F probabilitas X lebih kecil dari 4, 2,7 sama dengan 2,7 pangkat 0 dikali E pangkat min 2,7 ditambah 2,7 pangkat 1 dikali E min 2,7 ditambah 2,7 pangkat 2 dikali E min 2,7 ditambah 2,7 pangkat 3 dikali E min 2,7 ditambah 2,7 pangkat 4 dikali E min 2,7. Pada yang 2,7 pangkat 0 dikali E min 2,7 per 0 faktorial, dan yang kedua
1 faktorial, yang ketiga 2 faktorial, yang keempat 3 faktorial, yang kelima 4 faktorial. Maka mendapatkan hasil F probabilitas dalam kurung X lebih kecil dari 4, 2,7 sama dengan 0,8629. Jawaban B dari soal kurang lebih dari 2 panggilan masuk dalam semenit. Jawabannya X lebih kecil dari 2 sama dengan X lebih kecil dari 2, T sama dengan 1. Mu sama dengan lambda dikali T 2,7. F probabilitas dalam kurung X mu sama dengan X sigma X K sama dengan 0. Mu pangkat K dikali E min mu per K faktorial. Fx F probabilitas dalam kurung X lebih kecil 2,7 sama dengan 1 sigma 1 K sama dengan 0. Kita masukkan nilainya tadi, yakni 2,7 pangkat K dikali E min 2,7 per K faktorial. F probabilitas X lebih kecil 2,7 sama dengan 2,7 pangkat 0 dikali E min 2,7 per 0 faktorial ditambah 2,7 pangkat 1 dikali E min 2,7 per 1 faktorial, maka akan mendapatkan hasil F probabilitas X lebih kecil 2,7 sama dengan 0,2487. Inilah hasil dari kurang dari 2 panggilan masuk dalam 1 menit. Selanjutnya kita akan menjawab bagian C, di mana soalnya lebih dari 10 panggilan masuk dalam selang satu selang 5 menit. Jawabannya X lebih besar dari 10, T sama dengan 5. Mu sama dengan lambda kali T sama dengan 2,7 dikali 5 sama dengan 13,5. F probabilitas X mu sama dengan sigma X K sama dengan 0, mu pangkat K dikali E min mu per K faktorial. F probabilitas X lebih besar dari 10, 13,5 sama dengan 1 dikurang F probabilitas X lebih kecil dari 10, 13,5 sama dengan 1 min 10 sigma 10 K sama dengan 0. Kita masukkan nilai 13,5 pangkat K dikali E min 13,5 per K faktorial. F probabilitas X lebih besar dari 10, 13,5 sama dengan 1 dikurang 0,211, maka akan mendapatkan hasil F probabilitas X lebih besar dari 10, 13,5 sama dengan 0,789. Itu contoh soal distribusi binomial negatif. Dalam sebuah ajang olimpiade matematika, penyisian pertama dilakukan dengan lomba cepat tepat antara dua peserta. Seorang peserta akan dinyatakan lolos ke babak selanjutnya jika dapat menjawab 4 dari 7 pertanyaan yang diberikan. Andaikan A dan B akan berhadapan dengan penyisian pertama tersebut dan peserta B mempunyai peluang menang 0,5 terhadap peserta A. Berapa besar probabilitas di mana peserta A lolos ke babak berikutnya pada pertanyaan ketujuh? Itu cara menjawabnya sebenarnya kita buat dulu, kita lihat dulu. Kalau A menang, itulah B dan menang 1. Terus peluang B menang itu sama dengan 1 dikurang 4, 0,45. Maka dijuangkan kasnya adalah 0,55. Lalu X nya sama dengan 7, lalu K nya sama dengan 4. Terus kita masukkan rumus-rumusnya
itu adalah B dikali dalam kurung X kali K kali P tutup kurung dengan buka kurung X kurang 1 K kurang 1 dikali P pangkat K dikali 1 dikurang P pangkat X kurang K. Jadi lalu langsung masukkan angkanya adalah itu adalah B kali 7, itu adalah 7 dikali 4 dikali 0,55 sama 7 dikurang 1 4 kurang 1 dikali 0,55 akar 4 dikali 0,45 akar 7 kurang 4. Lanjut hasilnya jumlahkan lagi D kali 7 kali 4 kali 0,55 sama dengan 6/3 dikali 0,504 dikali 0,45 akar 3. Setelah 6 terus kita jumlahkan lagi, lalu jawabannya itu adalah 0,166 Jadi besarnya probabilitas di mana peserta lolos ke babak berikutnya pada yang ketujuh adalah 0,16677. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya, itu adalah contoh soal distribusi geometrik. Probabilitas sebuah wafer mengandung partikel kontaminasi adalah 0,05. Dengan asumsi bahwa percobaan wafer ini bersifat paling bebas, berapa besar probabilitas jika ditemukan partikel kontaminasi setelah wafer ke 110? Jadi masuk ke cara menjawabnya, itu adalah misalkan X menyatakan jumlah sampel yang dianalisis sampai partikel kontaminasi terdeteksi dengan P sama dengan 0,05. Maka rumusnya itu adalah PG dalam kurung X kali P sama dengan P kali dalam kurung 1 dikurang P akar X kurang 1. Kita langsung masukkan ke angka-angka yang ada, itu adalah PG dalam kurung PG dalam kurung 110 dikali 0,05 sama dengan 0,05 dikali 0,95 akar pangkat 19. Terus dijumlahkan, maka hasil jumlahannya itu adalah PG 110 dikali 0,05 dengan 0,00007. Jadi besar probabilitas di mana partikel kontaminasi ditemukan setelah wafer ke 110 itu adalah 0,05 atau 0,000187.